Selamat pagi anak-anak semua. Selamat ketemu lagi dengan Pak Yanto, guru kelas 4. Anak-anak, kemarin kalian mendapat tugas dari Bu Hendri tentang mencongak matematika. Kalian bisa mendengarkan tugas soal-soal dari Bu Hendri karena kalian mempunyai alat dari Tuhan yang luar biasa hebat. Alat itu namanya adalah telinga. Telinga merupakan salah satu dari panca indera pemberian Tuhan untuk manusia. Namanya panca indera, maka jumlahnya 5. Apa sajakah itu? Panca indera 5 itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dari 5 panca indera nanti ini, yang akan kita pelajari adalah tentang telinga. Anak-anakku, jangan lupa pada saat belajar seperti ini, sebelum kita lanjutkan, tetap kalian jaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Oke? Dan siap anak-anak? Kita akan mempelajari tentang telinga, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi, telinga merupakan satu dari 5 indera kita. Apakah anak-anak tahu apa fungsi panca indera kita ini? Siapa yang tahu? Ayo siapa? Baik. Panca indera gunanya untuk mengetahui keadaan sekitar tubuh manusia yang ada. Masing-masing tugasnya berbeda-beda. Nah, karena hari ini kita mau mempelajari tentang telinga, mari kita perhatikan apa yang akan kita lihat pada saat ini. Kita akan melihat yang namanya torso telinga. Baik anak-anak semuanya yang terkasih, kita akan melanjutkan tentang telinga. Sekarang kita akan menerangkan, akan mendengarkan tentang apa fungsi telinga kita. Telinga ini merupakan alat peraga atau torso telinga. Bagi manusia fungsinya ada 2. Yang pertama adalah sebagai indera pendengar. Artinya, dengan telinga yang kita miliki, kita bisa mendengar apa saja yang ada di sekitar kita dari sumber bunyi. Adapun fungsi yang kedua adalah telinga kita berguna juga untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, supaya kita tetap bisa berdiri dengan tegak, tidak goyang-goyang. Pernahkah kalian mendengar orang yang bahasa Jawanya semaput? Semaput itu tahu-tahu jatuh begitu. Nah, mengapa semaput itu? Semaput karena keseimbangannya terganggu. Mengapa terganggu? Karena ada sesuatu yang tidak beres pada otak dan telinga kita, maka kita akan semaput. Baik, setelah kita mengetahui tentang fungsi telinga, kita akan lanjutkan dengan bagian-bagian telinga kita. Perhatikan baik-baik. Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian. 3 ya anak-anak ya. Tadi Pak Yanto salah. 3 bagian, oke? Bagian pertama namanya telinga luar. Nih, telinga luar. Disebut telinga luar. Yang kedua adalah telinga tengah. Telinga tengah di sini. Yang terakhir adalah telinga dalam. Ini telinga dalam. Kemudian, apa saja yang termasuk telinga luar? Telinga luar terdiri dari daun telinga, namanya daun telinga, yang sering kalau seandainya kita nakal, kita dijewer telinganya ini. Anak-anak, sebetulnya dijewer itu tidak terlalu jelek, karena
ada saraf-saraf khusus yang ada di telinga yang apabila kita dijewer atau kita disentuh akan terangsang saraf itu akan menjadi lebih baik, lebih peka. Ini namanya daun telinga. Yang kedua namanya lubang telinga. Lubang telinga. Ini namanya lubang telinga. Sedangkan yang ketiga namanya liang. Liang telinga, saluran telinga ini. Ini adalah telinga bagian luar. Kemudian telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu ada di sekitar sini ini. Terdiri dari ini namanya gendang telinga. Gendang telinga. Yang kedua namanya 3 tulang pendengaran. Tapi di sini tidak begitu jelas, ada 3 tulang pendengaran yang namanya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu telinga bagian tengah. Sedangkan telinga bagian dalam adalah 3 saluran setengah lingkaran. Ini ada di sini nih, 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian koklea atau rumah siput, dan kemudian saraf pendengaran. Ada satu yang tadi Pak Yanto agak ketinggalan satu. Bagian tengah sini tadi ada namanya saluran Eustachius. Ini yang di bawah ini. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita akan melanjutkan dengan bagaimana kita kok bisa mendengarkan bunyi. Kita bisa mendengarkan bunyi di sekitar kita karena kita mempunyai telinga. Adapun urutan proses kita bisa mendengarkan bunyi yang ada di sekitar kita adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama harus ada sumber bunyi yang ada di luar kita. Entah itu suara gelas jatuh, atau ada anak yang menyanyi, atau ada apa saja. Yang jelas harus ada sumber bunyi terlebih dahulu. Sumber bunyi itu akan berupa gelombang. Maka gelombang bunyi akan diterima atau ditangkap oleh daun telinga. Di gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga. Gelombang bunyi tadi setelah masuk ke lubang telinga lalu menuju ke liang pendengaran ini, saluran pendengaran ini, saluran telinga. Kemudian sampai di daun, sampai di apa lupa namanya, ini namanya ada gendang telinga. Ini namanya gendang telinga. Menabrak gendang telinga, maka gendang telinga akan bergetar. Gendang telinga itu seperti selaput tipis, seperti plastik tipis. Itu gendang telinga menerima tekanan dari gelombang bunyi akan bergetar. Nah, getarannya itu akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Masih ingat toh? Tulang-tulang pendengaran tadi apa yuk? Ya, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Pinter. Nah, jadi gendang telinga bergetar lalu menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran yang bergetar tadi membuat impuls atau rangsangan-rangsangan yang diterima oleh 3 saluran setengah lingkaran ini. Kemudian dari 3 saluran setengah lingkaran ini akan mengirimkan gelombang tadi menuju ke rumah siput. Di rumah siput gelombangnya akan diperkuat, kemudian diterima oleh saraf pendengaran. Setelah saraf pendengaran menerima impuls dari rumah siput, maka saraf tersebut akan mengirimkan bunyi itu ke otak kita. Nah, setelah sampai di otak kita lalu tahu ada bunyi apa di luar kita, gitu. Tapi anak-anak, tadi saya menerangkannya begitu lambat, jadi dari bunyi ditangkap oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga, ke saluran telinga, gendang telinga, dan sebenarnya itu waktunya lama kan? Tetapi sebenarnya proses ini begitu cepat, tidak ada 1 detik. Jadi kalau ada kita
melihat ada benda jatuh, klotek begitu, langsung cepat sekali kita tahu, bukan klotek baru masuk lalu kita ada bolpen jatuh, tidak gitu. Prosesnya begitu cepat. Ini melambangkan begitu luar biasanya Tuhan memberikan telinga kita yang bisa bekerja begitu cepat. Tidak ada satu detik kita sudah tahu benda yang jatuh. Oleh karena itu anak-anak, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Yang Maha Pencipta yang telah memberikan telinga yang begitu ajaib ini, kita harus merawatnya dengan baik-baik, jangan merusaknya, dan yang pokoknya kita rawat sebaik mungkin sampai kita nanti meninggal sudah tidak membutuhkan telinga lagi. Itu ya anak-anak. Selanjutnya kita lanjutkan masih tentang telinga. Anak-anak, telinga kita ini kepekaannya berbeda-beda. Apa toh yang menentukan kepekaan telinga kita ini? Yang pertama, masalah usia. Anak yang masih kecil atau mungkin bayi itu kepekaan telinganya sangat bagus, sangat hebat. Buktinya apa? Ketika seorang bayi yang sedang tidur, kemudian malam-malam di luar ada sesuatu yang mungkin kurang bagus, tetapi bersuara kecil, orang tuanya tidak bisa mendengarkan. Tapi si bayi, si anak kecil itu tahu, dia mendengar sesuatu yang tidak baik, maka dia rewel, nangis, minta perlindungan dari orang tuanya. Padahal orang tuanya tidak tahu ada apa di luar, tapi bayi tahu. Itu pertanda bahwa kepekaan telinga anak kecil, bayi lebih baik. Kemudian kepekaan orang yang agak dewasa sedikit berkurang. Nah, mengapa berkurang itu penyebabnya macam-macam. Penyebab pertama mungkin karena terlalu sering mendengar suara yang terlalu keras, atau mungkin karena sering diurak-urak kupingnya, atau karena memang usia. Sedangkan pendengaran yang paling kurang itu dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Orang tua, kepekaan pendengarannya sudah banyak sekali berkurang. Contoh misalnya, ketika kamu bicara sama kakekmu, misalnya, "Kek, saya minta uang." Kakekmu akan mengatakan, "Apa le yang keras?" Mengapa begitu? Karena pendengaran kakekmu sudah mulai berkurang. Jadi dengan demikian dibuktikan bahwa kepekaan pendengaran setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari usia, juga tergantung dari kebiasaan hidup tentang memelihara telinga kita. Nah, selanjutnya, supaya telinga kita tetap bisa bekerja dengan baik, maka kita harus bisa merawat, bisa menjaga kesehatan telinga kita. Coba sekarang kita pikir, telinga kita ini akan bertahan lama atau tidak tergantung kita yang punya. Kegiatan-kegiatan kita yang bisa merusak telinga kita, misalnya kita sering mencurak-curak telinga kita dengan ini, kelingking, apalagi kelingking yang kukunya tajam, dikurak-kurak ini tidak boleh. Atau mungkin dengan membawa benda-benda tajam itu dimasuk-masukkan juga tidak boleh. Atau pada saat misalnya pada saat hari raya Lebaran ada orang yang membunyikan mercon atau petasan, hendaknya kalau kamu tahu ada orang membunyikan petasan, kamu menjauh atau kamu tutup telingamu. Tapi ingat anak-anak, kalau menutup karena ada suara keras, yang ditutup jangan hanya telinga tok, tapi bila tahu ada suara keras, tutuplah telinga dan mulutmu juga ditutup. Supaya apa? Supaya tekanan udara dari mulut dan dari telinga akan seimbang. Apabila telinga tutup tapi mulutnya terbuka, nanti telinganya itu tidak kemasukan tekanan udara, tapi mulutnya kemasukan. Akibatnya antara mulut dan rongga telinga tekanannya berbeda. Ini membahayakan gendang telinga. Apabila tekanan udaranya sangat tinggi, bisa menyebabkan gendang telinganya sobek, bukan putus tapi sobek. Nek sudah sobek, akibatnya
besoknya kita akan tuli. Maka jaga baik-baik telinga kita. Jadi jangan mencurek-curek dengan kelingking, jangan memasukkan benda-benda runcing atau tajam ke dalam telinga. Juga kalau mendengar suara bunyi keras, kalau bisa dihindari, kalau terpaksa mendengarkan, tutup telinga dan tutup mulut. Nah, seandainya sekarang, bolehkah kita membersihkan telinga? Wah, pertanyaannya, bolehkah kita membersihkan telinga? Ya harus dibersihkan. Cuman cara membersihkannya harus hati-hati. Kalau seandainya kalian membersihkan telinga dengan namanya apa itu cotton bud, usahakan cotton budnya harus cotton bud yang kondisinya basah. Jangan kering. Kalau kering kita akan ngurek-ngurek, itu bisa membuat lubang telinga kita itu luka. Apalagi kalau gosoknya agak keras. Tapi kalau seandainya basah, itu akan enak, lembab, akan empuk, sehingga kotoran akan terkena. Gitu. Selain menggunakan cotton bud, juga bisa menggunakan kapas basah. Kapas yang harus dibasahi, untuk dimasukkan sedikit pelan-pelan, diputar-putar untuk membersihkan telinga. Baik anak-anak semuanya, saya akan lanjutkan yang lebih rinci lagi tentang tadi kemampuan telinga mendengarkan tadi. Anak-anakku, manusia itu kemampuannya terbatas. Termasuk telinga kita kemampuannya juga terbatas. Manusia tidak bisa mendengarkan semua bunyi, tidak bisa. Hanya bunyi-bunyi tertentu yang bisa didengarkan oleh manusia. Bunyi yang bagaimanakah yang bisa didengarkan oleh manusia? Anak-anakku, bunyi itu ada 3 jenis, ada 3 macam berdasarkan frekuensinya. Bunyi yang frekuensinya 0 sampai 20 Hz itu namanya bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini tidak bisa kita dengarkan sebagai manusia normal, manusia biasa. Kita tidak bisa mendengarkan bunyi infrasonik. Kalau seandainya ada orang yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik ini, berarti orang itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah, bunyi infrasonik ini hanya bisa didengarkan oleh hewan-hewan tertentu. Kemudian kedua, bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini diberi nama bunyi audiosonik. Jadi saya ulangi, bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi itulah yang bisa didengarkan oleh manusia normal. Saya menggunakan kata-kata normal karena ada juga manusia yang tidak bisa mendengarkan bunyi yang sekitar 20-an, atau mungkin terlalu tinggi juga tidak bisa. Itu mungkin karena ada gangguan-gangguan pendengaran. Jadi bunyi yang bisa didengarkan manusia adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz yang disebut bunyi audiosonik. Sedangkan yang terakhir adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. Dan bunyi ini tidak bisa didengarkan manusia. Nah, anak-anakku semuanya, penjelasan dari Pak Yanto tentang telinga, kemudian fungsi telinga, bagian-bagian telinga secara singkat dan jelas, kemudian juga cara menjaga kesehatan, juga yang lain-lain. Kalau kalian lebih jelas lagi, nanti silakan kalian baca pada LPS yang Pak Yanto buat tentang telinga. Sekian dulu anak-anak penjelasan dari Pak Yanto. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dah.